Marah bahaya, apalagi Masya Romer tuh belum ada yang terlalu efektif gak sih mainin Masya Romer? Ya ada sebenarnya dulu sebelum di nerf. Iya tapi dulu sekarang kan. tuh rata-rata mainnya di EXP lane. Iya betul, lebih efektif di EXP lane, tapi tidak ada Lilia. One juga yang masih jadi prioritas ban juga nih, Bung Fauzian. Scar. Matilda kah akan di-ban kali ini oleh tim Laos? Ya benar banget, dia mungkin tidak mau ada coverisasi yang luar biasa dari tim Myanmar. Tapi Link terbuka dengan sangat bebas kali ini. Safir, Eve. Masih banyak ya pilihannya. Ini cuma gue yang dengar musiknya apa kalian juga sih? Ada juga. Ada. Keren banget tuh sih kayak. Oke. Hey. Myanmar nge-ban Link sudah diamankan di sisi Yo, sekarang Laos kanan. first pick. Oke. Mau nge-pick Safir apa? bisa. Safir atau mungkin Eve. Tergantung gameplaynya. Counter. Safir sih aku. Kalau kiri ngambil Safir, kanan ngebuka Eve plus ada Esmeralda. Masih ada Beatrix Masih juga. ada di road juga. Benar. Tuh. Nah kalau ini kayaknya baru nih Be. Ini kayak tier list nih. Ah iya tuh, kelihatan ya Safir. tabel-tabelnya. Gini. Semenjak Safir. pertama kali Lau mengamankan ke arah Masya, itu udah ada identifikasi kalau mereka ingin mengamankan ke arah Identifikasi Safir. apa? Indikasi. Identifikasi. Oke. Jadi emang kalau kita ngelihat Masya yang di-ban, kemungkinan besar Safir tuh ingin diamankan pada fase itu. Karena kalau misalkan kita melihat dari beberapa fight yang terjadi, kerap kali kita melihat bagaimana efek lari-larian, efek kejar-kejaran yang dimainkan sama Safir sprint dan juga Masya sprint. Karena sama-sama memiliki movement speed yang tinggi ketika mereka menggunakan sprint. Oke. Tapi di sisi Myanmar mereka ngepick ke arah Hilda dan juga Grok, bisa dibilang ini dua roamer yang cukup fleksibel. Tentunya mungkin kecuali Hilda yang akan dipaksa bermain lebih agresif untuk masuk ke arah invasi jungle-nya di early. Wow, lihat kali ini. Kalau kau lepaskan Masya, kau bakal diacak di belakang jadi di-ban sama Laos. Tapi kau lupa, Hilda dan juga Grok bisa saja langsung ke arah backline dari para pemain dari tim Laos. Tabrak gaming, Be. Kayaknya Myanmar sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Kalau yang mereka bawa untuk SEA Games kali ini adalah tabrak gaming. Ya, meta agresif yang kita tahu bahwa dengan dua hero ini otomatis invade jungle akan sangat mudah dilakukan. Terlebih Groknya di XP lane bisa sangat cepat untuk melakukan yang namanya proxy minion di menit yang pertama bahkan. Jadi otomatis kalau misalnya kayak gini butuh banget yang namanya mid laner rotasi cepat. Eve bisa banget. Nah, itu dia. Eve. Itu diamankan karena balik lagi dengan teritorial yang sangat amat luas dari real world manipulation. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan ditambah dengan Safir yang nanti bisa di outrange dengan menggunakan Void Crystal plus real world manipulation. Oke, lebih gampang untuk menjaga sisi backline-nya ya. Tapi memasuki draft ban untuk ban yang kedua di mana Laos mereka udah dapetin god laner yaitu Beatrix tentunya di sini dengan perlengkapan 3 senjata yang bisa digonta-ganti. Tapi mereka belum mengamankan jungler mereka. Dan Akai sepertinya yang udah mulai jadi prioritas untuk di-ban dan di-pick juga nih, Be. Ini tergantung gameplaynya dari tim masing-masing gak sih? Karena Akai juga bisa dibilang menjadi salah satu natural disengage untuk hero-hero yang tebal seperti Hilda dan Grok yang berada di lini depan. Jadi otomatis kalau seandainya udah rapi-rapi, power spike dari Laos ini ada di Esmeraldanya juga. Mungkin. Bisa jadi Itu sih. itu yang paling masuk akal sebagai alasan. Karena kita belum tahu ya, kalau belum ngelihat game pertama nggak kelihatan power spike-nya dari Laos ini siapa sebenarnya. Pemain mana yang mungkin nanti jadi tulang punggung. Kalau kita ngelihat dari Filipina yang pertama, mungkin ya Gonzales kan. Tapi dari Laos kita belum tahu sampai sekarang. Dan Karina juga sudah mulai dibuang sama Myanmar. Dari Laos mereka dari ininya ya, dari jungle-nya. Limit ya, memperbatasi ya untuk pemilihan jungler sendiri. Tapi dari Laos apakah mereka akan ngebuang Kari juga bisa sih menurut aku kalau Malah mereka mau Baxia buang. juga oke sih. Baxia? Iya. Bisa jadi. Baxia, aku setuju iya, Baxia. Baxia juga bisa. Karena apa? Udah counterisasi dari Esmeralda banget. Tapi Kari tentunya mungkin karena mereka ngelihat tadi kali ya dengan pergerakan dari tim Malaysia. Atau malah Laosnya yang mau ke arah Baxia. Jadi mungkin Myanmar masih ambil Baxia dulu gak sih, Be? Di outplay ya. Soalnya kalau diambil Baxia dulu, Laos bisa langsung ke arah Pakito juga sih. Gak apa-apa, Pakito kadang ambil dari Brody.
Masih aman buat gold laner ya. Iya, masih aman buat gold laner. Ya, atau Popol Kupa juga oke sih. Oh iya, Ada Popol stoppernya kan Iya, sebenarnya. iya itu yang penting ya, Ya, stoppernya. stoppernya yang penting kalau lawan kontes Pakito. Makanya kanannya ambil Baxia menurut aku. Kalau tadi sih Baxia aku setuju banget karena di kanan ini oke, punya Kari. Cuma kalau udah ada Downhill sama Esmeralda ini tuh Kari tuh memang dia rontokin Esme betul kayak game tadi. Cuma ya kalau Tapi ambil pas- win skenanya itu Iya. balik lagi magical damage. Ya kan kayak yang tadi udah sempat kita skenario kan sebelumnya bahwa Baxia bisa saja diamankan oleh Myanmar. Jadi ada 3 hero tabrak di sini. Sehingga Angela mungkin bisa saja menjadi pilihan tapi kayaknya terlalu mahal untuk sekarang dari Myanmar. So mau nggak mau gold laner di lini belakang yang nge-clear cepat juga bisa menjadi sebuah opsi seperti Clean salah satunya. Jadi Bentar, aku pengen lihat satu lagi. Untuk Angela. lah, Angela. Gak apa-apa clean. Gak apa-apa clean, aku setuju sekarang. Iya, Gak karena apa-apa. terlalu squishy di lini depannya Iya, juga. gak diloncat tabrak gitu loh, Prof. Iya, jadi dengan modal dari Malefic dan juga Blade of Despair, ini Cukup. 2 hero udah cukup banget untuk Cukup. bisa di meltdown dengan cepat oleh satu quick draw yang dimiliki sama Clean dan double shot sebagai pasifnya juga. Karena kalau Brody pun memang sebenarnya oke. Apalagi Ya, tapi buat takedown Esmeraldanya kayaknya di late game terlalu lama. terlalu lama. Dan juga bisa kita bilang Brody ini agak cukup sulit juga nanti kalau misalnya ditempel-tempelin. Atau kita ubah skenario-nya, bawa Lunox buat Myanmar sebagai karakter juga dari atau identitas dari Myanmar itu sendiri. Ya, Bisa. kalau ngeliat Lunox berarti Myanmar banget gitu ya. Bisa, tapi mereka gak tahu kenapa aku butuh. Nah, kan Ya Clean. sini dia, aku lebih suka ini. Butuh clean. Karena memang ini depannya sangat maksimal banget untuk bisa ditumbangin, sangat enak banget. Ditambah ya sedive-dive in-nya dari seorang Esmeralda. Balmond sekalipun. Ya udah dia kan nggak pakai flicker. Ya, Oke, karena kan no kayak yang problem. udah sempat kita bilang tadi kan, Karinya udah di ban, terus juga hero-hero yang bisa ngerontokin udah di ban. Otomatis lini depan udah kelihatan ada Balmond dan juga Esmeralda. Clean itu adalah salah satu opsional karena kalau ngomongin Popol Kupa, stoppernya otomatis nanti akan sedikit kesulitan ketika berhadapan dengan Beatrix di landing phase karena clear wave minionnya lumayan cepat. Tapi kalau adu poking damage inilah dia mungkin power dari Clean. Iya. Ketika kita tahu quick draw-nya aja udah bisa Bisa dibilang menjadi match penentu untuk memperlihatkan kekuatan dari kedua tim yang justru ini dua-duanya sama-sama dengan roster yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Betul. Kecuali mungkin Lexi ya. Yes, tapi kalau kali ini kita bakal menyaksikan yang mungkin jarang kita saksikan karena mungkin kita tidak menyaksikan dari region mereka ya. Bener. Kita jarang menyaksikan Yang gak region. kelihatan ya. Akhirnya masuk ke dalam game. Dan kali ini dengan ada pergerakan yang cukup agresif dari seorang Black di sini, Lexi sangat amat peka dan juga tentunya ditemani oleh Soul dan juga Jack. Tertangkap sedikit. Tapi di arah top lane sana nampaknya akan terjadi kerusuhan dan bahkan diambil begitu saja dari Orange Buff yang dimiliki dari tim dari Laos dan First Blood di tangan Laos. Ternyata nampaknya para pemain dari tim Myanmar terlalu terburu-buru, Baxianya yang malah ditumbangin. Kerugian yang cukup mahal. Cukup mahal. Dari tim Myanmar, mereka kehilangan jungler mereka. Mereka kehilangan waktu purple buff. Bahkan kalau aku bisa bilang Baxia adalah sesuatu jungler tanker yang butuh purple buff loh. ya, Lumayan karena boros tipikal loh. spam kan dia dan Iya. menggunakan mana di sana. Iya. Jadi otomatis ada sebuah cooldown juga yang mau tidak mau jadi agak sedikit bisa dibilang memakan waktu. Dan ditambah dengan dealing damage yang sepertinya cukup berbahaya dari seorang Jack. Oke, Jack bakal ditukar 1 poin tambahan. Tapi ada too easy for Lexi. Dari PS memilih untuk mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim Myanmar mereka coba untuk dapetin 1 buah platingan gold tipis-tipis tapi manja nampaknya di arah top lane sana. Karena dari Black benar-benar nggak ngelepasin pandangan dan jangkauan terhadap seorang Clean. Dipantau terus. Cukup mengesalkan ya tentunya ditempel seperti itu. Dan tapi kali ini dari Bin ya bakal coba diharas 4 pemain dari Myanmar udah mulai bekerja. Dan bahkan kalau kita ngelihat dengan 1 geprekan dari seorang Black membuat Bin di sini yang tadi mau coba untuk lari Geprek. Tergeprek. digeprek. Oke, tergeprek begitu saja. Turtle diamankan Myanmar, pertukaran 1 jungler. First Blood di arah Kenapa? bottom Enggak. lane. Kenapa kita bareng Momochan di saat ada Hilda yang ngegeprek, terus ada Balmond yang ngegeprek juga. Iya. Biar keluar gepreknya. Bebas. Geprek ya.
Geprek ya biar keluar. Geprek ya. Geprek. Maaf Iya. ya, digeprek. Ayam geprek. Yang geprek. Oke. Jadi kalian juga mungkin bisa kasih tahu kita di kolom komentar atau di DM. Geprek atau Yang geprek? benar tuh geprek Yang benar E-nya atau yang mana? geprek. Iya. Nah itu tuh. Coba Oke. tulis yang benar ya. Nah, atau bentar yang lagi kami nih DM semua gue ya. banyak. Geprek Oke. Cimomo. Oke. Aduh. Coba kamu gimana cara bedainnya ketika dia chat kamu bilangnya geprek sama geprek. Saya bedanya pakai hati biasanya. Ah, Bener gitu. juga tuh. Oke. Kan bisa bilang geprek Cimomo, tapi dalam hati dia ngomong geprek. Benar, nggak salah. Tapi Beno ternyata di area bawahnya yang masih bakal menjadi Infinity War dengan Bin. Kali ini akan coba dibiarkan begitu saja, berpindah ke area mid dan juga ke area atasnya. Kali ini Myanmar mereka mencoba untuk ya sebenarnya coba balikin tempo permainan mereka sih sebenarnya setelah kehilangan satu pemain ya, tapi Laos perlahan demi pasti kali ini udah mencoba dapetin momentum. Udah dibuka. Dar. Tipis banget itu Jenny tapi bakal coba dikejar. Lexi kali ini mengejar ke arah seorang Jenny tapi bakal coba ditahan di backup dengan sangat baik dari seorang PS dan juga dari seorang Benonya, tapi harus tumbang di tangan seorang Bin yang cukup cepat dengan satu buah falling Starmonnya, tapi hilang dua pemain juga dari Laos. Yang tiba-tiba Lexi dan juga Jack dihimpit oleh 3 pemain. Ya tiba-tiba ada wild charge yang connect dan itu 1,8 detik otomatis di situ. Too easy for Lexi akan terjebak bersama dengan Jack. Enggak masalahnya gimana Clean gak nyaman di team fight nanti bro. Lihat, dia dari Lini belakang depannya. ada YP. Lini depan tabraknya tebel-tebel banget. Baxia wajib di depan. Grok di depan atau enggak Grok minimal backline-nya mereka. Mereka punya Hilda juga. Udah Clean tinggal berebet. Udah tinggal tembak-tembak aja dan lihat. Dia tadi para pemain dari tim Myanmar mereka berhasil benar-benar nutup dan memaksa source skill yang dimiliki dari Laos. Ya apalagi Keluar di sini Benonya juga memainkan weapon master dan ada sebuah takedown di bagian mid lane. Cukup penting tentunya mengingat ini adalah mid laner yang diambil dan itu adalah Soul yang tentunya berperan kali ini menggunakan satu sosok Xavier. Oke, dan bahkan kali ini dari seorang Black masih tidak lelah-lelahnya ya. Ini invasi perlahan tapi pasti dari seorang Blacknya mencoba untuk memberikan space sih. Ini space yang cukup banyak, apalagi PS tadi udah tumbang sebagai first blood pertama ya. Dia butuh space yang cukup banyak untuk farming, dapetin momentum baliknya. Tapi kali ini dia dari seorang Jack dan juga dari Biston bakal coba dipukul mundur. 4 pemain dari Myanmar. Mereka mau dapetin objektif threat di area atas, namun sayangnya tidak ada minion yang berjalan. Sementara Lexi putar-putar terus di area mid yang nge-clear minion secepat mungkin. Ini sebenarnya dari kedua tim, kalau untuk masalah clear minion masih bisa dipegang sama Myanmar sih. Tapi sorry, dari masalahnya Laos ya. Too easy for Lexi lebih ke arah full item tanker ya nampaknya kali ini ya. Udah bakal benar-benar berada di garis depan, dia bakal ngenebein semua yang dia miliki. Dan kalau ditarik lagi dengan adanya 17.000 gold perbedaan dari Myanmar di menit yang kelima 2.000. Mungkin agak sedikit sulit kalau mereka mau nabrak-nabrak lagi sih. Jangan terlalu terburu-buru. Mereka masih belum punya power pick kecuali ada elemen momentum. Dan ditambah dengan ada Xavier juga kan. Stoppernya banyak banget area of effect dari Mystic Field. Ditambah juga dengan bagaimana nantinya counter attack-nya dari Jasmine juga dengan Immobilize Effect. Jadi Immobilize Effect-nya banyak banget. Ada Puppet on a String, ada Mystic Field, ada Falling Star Moon. Jadi otomatis Myanmar ini harus lebih berhati-hati ketika melakukan dive in. Apalagi- Makanya tadi di top lane ketika mereka tahu ada Jack di sana, sprintnya ready, mereka nggak mau terlalu gegabah untuk langsung jump in ke dalam gitu loh. Iya, dan apalagi kalau misalnya resource skillnya itu dikeluarin satu-satu ya, Be. Jadi untuk efek immobilize-nya ini bakal lebih lama lagi. Lebih diperpanjang makanya. Jangan lo- selama itu ya. Lo Winter aja udah bisa outplay orang. Nih lo terbang masih bisa dipukulin. Bayangin gimana gak sebel-sebel banget ya kan. Iya, benar. Dan kita gak lihat tim fight tadi apa yang terjadi. Tapi intinya Beno ditumbangkan. Sedangkan di arah tengah sana If dari Oh My Jenny masih bisa selamat. Gumi masih free banget untuk farming. Tapi tetap dari perbandingan gold dari sebelum balik ke caster tadi tetap masih di arah 2000 ya. Tampaknya Laos walaupun tertinggal, mereka masih bisa catch up. Mereka masih bisa untuk mengimbangi permainan dari Myanmar. Oke, tumbang 7 tapi nggak tambah lagi, sabar. Masih main dengan sabar dan nggak mau main terlalu terburu-buru. Ya bahkan bisa dibilang malah teman-teman dari timnas Myanmar yang perlahan-lahan di pick off satu demi satu. Dan itu bisa menjadi sebuah celah yang nantinya akan dimainkan juga. Sebagaimana caranya dari Balmond yang kita tahu Balmond ini powerful banget untuk take over yang namanya objektif
Ditambah dengan adanya late hall counter yang nantinya akan sangat mengganggu dan bisa instan terhadap Lord dengan HP bar yang begitu banyak. Tapi sepertinya Easy for Lexi lumayan Kabur, terancam barusan dengan Iya. banyaknya source kill yang didapatkan. Cukup cepat. Oh, tapi kalau kita Wild melihat Charge? kali ini Wild Charge-nya belum dikeluarkan juga dari Beno. Masih ditahan. Atau tadi tidak sempat terkena ya? Iya, oleh nggak seorang kena. Lexi. Nggak Iya. kena. Masih bisa dihindari tentunya, dan dengan satu buah Mystic Field menahan pergerakan Beno yang ini Myanmar sebenarnya dia pelan-pelan tapi sebenarnya mainnya lumayan agresif ya. Udah berlima di mid Iya. dan juga di pit lord kayak gitu, otomatis mereka mau main Mau nggak mau agresif. tabrak ini. ya, harus Mau nggak tabrak. mau. Mereka harus dapetin sesuatu karena kalau nggak rugi terus-terusan. Nah ini nih, udah nggak ada lagi yang adu retribution, udah pasti didapatkan dan bahkan Sakit banget lihat Bumi ya. digeprek, dipacul di arah belakang. Dari seorang PS masih mau lebih dan down in like. Mencoba untuk menutup pergerakan, tapi dibalikin. lethal counter dibalikin, ditutup oleh Laos Gumi. Terperangkap pada frontliner. Gumi gak punya flicker dan bahkan Lord kali ini mungkin akan lebih sia-sia. Satu pintu dari Beno yang bahkan merugikan Iya. untuk timnya sendiri. 7 sama dari segi point kill dan bahkan dari Gold langsung terkejar. Ini definisi dapetin Lord minusnya banyak. Iya, karena sayang sekali dengan satu buah barrier ternyata membuat Gumi Satu buah apa? yang barrier. Oh barrier, tutup Iya, ya. nutup tadi ya itu portalnya. Tapi kalau kita ngeliat memang sebenarnya Udah siap gue. serba salah nggak sih Be? Kayak udah mau siap team fight nih Myanmar. Tapi pas mereka keburu ngejar ke arah Jacknya, nggak dapet Jacknya. Iya. Jacknya malah bisa sempat nge-heal. Kena si Sosul. Ditambah dengan banyaknya efek immobilize lagi dan lagi, Lagi ya. kan Aku itu yang sebutkan dibahas. sekali lagi, ada 3 efek immobilize. Aha. Ada papan on the string dan juga dari Mystic Field serta adanya Falling Star Moon yang nanti Ya. Betul. akan memporak-porandakan formasi dari Myanmar ketika mereka berada di lini depan. Dan ini bisa jadi sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dengan adanya Lord yang pertama walaupun didapatkan, tapi lihat bagaimana team fight-nya yang akan dimainkan. Oh. Karena Easy for Lexi terlalu kuat di depan. Iya, terlalu tebal. Dan ini yang mungkin tadi Oji udah bilang ya, karena dia build-nya mungkin ke arah tank juga untuk item-item defense. Jadi Dia lebih, nahan. lebih kuat banget. Jadi lebih down, plus Sengaja. ada hard guard. Iya sengaja. Itu tempo permainannya dari tim Philippines di game tadi. Game sebelum ini. Yang dimana dia ke arah full tank. Dia menjadi depan. Tapi dia butuh satu hal si Momo yang menurut Apa aku tuh? krusial. Retribution sama lethal counternya itu yang akan menjadi penentu juga untuk kedepannya. Kita belum melihat lethal counter yang benar-benar boom banget gitu ya. Jadi mungkin masih menunggu juga. Tapi nggak tahu untuk retribution sih sebenarnya karena mungkin Myanmar tadi bisa dibilang ya nggak sempat untuk masih bisa sempat untuk dapetin ini ya untuk Lordnya, tapi harus kehilangan beberapa pemain sehingga Ya. masih bisa ditahan sama Laos juga. Tapi kali ini aku bisa bilangnya Lord giveaway. Lord giveaway gratis ya, Dikasih say. dikasih shine. Kasih begitu aja karena balik lagi ya, ketika didapatkan pun kerugian malah berpihak kepada teman-teman dari Myanmar gitu loh. Ya. Mereka kehilangan banyaknya member yang 3 hadir, ya tadi? 3 member bahkan, ditambah dengan salah satu penggawa bisa dibilang ujung tombak bahkan, Gumi. Gumi, iya Guminya yang tadi sempat terjepit oleh satu Dan total buah damage-nya lihat mengerikan banget, Berserker, Endless Battle, Malefic, Blade of Despair, OTW. OTW. Ya kan? Masih ada Fury Hammer di tangannya Bistan juga ya. Oke. Oh tapi levelnya beda jauh sih. Gumi level 14, Bistannya level 12. Ya sebenarnya apalah arti level ketika kamu tidak memiliki positioning. Benar. Ya kan gitu. Jadi tadi. para god laner di luar sana ya, positioning adalah hal yang penting menurut Profesor KB. Ya kunci dari ini sih, kunci Marksman dari ya? permainan Marksman. Yes. Oh, tapi kali ini bakal coba dibuka lethal counternya sudah ke-connect ke arah Gumi, tapi Guminya masih bisa di-cover dengan cukup baik. Hardcore yang mulai connect, tapi Lexi tidak punya immortal, jadi harus tumbang bersama dengan seorang Jack kali ini di area mid-nya. Lagi-lagi barir yang sangat tampan di sana ditutup begitu saja pergerakannya. Sangat-sangat pas ya kan. Itu Groknya kali ini bagus banget dia naruhnya. Tapi ternyata ini bakal menjadi satu buah barir lagi menutup pergerakan dari seorang Esmeralda. Ditutup begitu saja dipaksa ke arah belakang. Belum ada downing line dikeluarkan kembali. Jangan sampai para pemain dari tim Laos kali ini terpick off satu persatu ketika Lordnya muncul. Ini Lord walaupun Lord yang ke-12. Ini Lordnya udah bisa nge-charge. Hampir dewasa ya. Ini masih teenagers. Oh, Dan teenager. Guminya sudah selesai dengan Blade of Despair. Jadi bagi lini depan, terutama bagi Jasmine dan juga Too Easy for Lexi,
Bisa Ini bocor ya? bisa bocor dan harus lebih berhati-hati. Oh. Bahkan udah ada Blade Armor juga di sana. Di Namun tangan. balik lagi balasannya udah ada Malefic Roar. Jadi penetration yang diberikan akan lebih mematikan dari sosok Gumi ini dengan 11.000 gold leading yang dia miliki. Berbeda 3.000 bahkan dengan Biston. Iya, dan padahal pas momentumnya Myanmar dapetin Lordnya, Guminya sempet dapetin turret mid lagi. Waduh. Oke, jadi kali ini sepertinya untuk laning fuse-nya bakal lebih enak banget Wah. buat Myanmar sendiri. PS bikin ke arah Blade Armor, Black juga bikin Blade Armor. Apakah nanti Beno juga akan membuat Blade Armor? Karena sebenarnya dia Waduh. bikin Blade of Despair juga udah punya armor. One shot dikeluarkan, World Manipulation ditutup ke arah belakang, Jasmine? mencoba diberhentikan pergerakan dari seorang Jenny, tapi Jasmine gak peduli. Jenny masih mau lebih, dia butuh satu buah base turret yang dimiliki dari tim Lost Predator. Tembakan peringatan untuk mundur, jangan maju kembali, tapi ternyata membuat mereka tidak gentar. Karena di sisi depan Jasmine masih mau lebih, Downing Leg dikeluarkan, fokus ke arah minionnya, satu turret lagi akan pecah harusnya kalau Gumi nempel ke arah super minionnya. Tapi ternyata Gumi memilih ke arah bottom lane yang bisa kita bilang dari tim Myanmar sukanya yang pasti-pasti aja. Iya, mereka lebih bisa dibilang mungkin lebih mau dapetin objektif yang pasti sih dibandingkan mereka harus gambling untuk team fight di arah mid atau enggak. Jadi lebih memprioritaskan untuk dapetin objektif biar nanti Bagus loh. iya, Itu yang aku dari tadi penasaran, ini cewek atau bukan? yang ini bukan Tapi ya? kok gameplaynya jago banget gitu loh. Memang ya tandanya scene pro ladies di dunia udah harus muncul mulai sih. diakuin ya. Udah harus mulai Udah muncul harus sih. mulai muncul. Jadi ambil Itu yang aku ladies pertanyakan. jadi nggak nih? Apa? Amin. Kita kan Amin. selalu doakan, selalu Iya. support. Ya kan, semoga aja. Semoga saja. Kita mah bagian tim Hore, tenang Iya, aja. benar. Iya, semoga disemoga-rakan. Semoga disemogakan. Oh, Semoga salah. di semoga. Semoga-rakan tau gak apa singkatannya? Apa? Apa? Semoga dan segerakan. Kelas. Itu buat diri sendiri kayaknya. Oke, kita lihat di sini ternyata oh my Jenny ya, Prof ya. Iya. Ini yang kita pertanyakan, Prof ya. Yang dimana sedang memegang purple buff dan diberikan juga untuk Little Wanderer-nya. Itu dia. Dan dia memberikan damage-damage yang sakit tampaknya. Diberikannya ke Jenny juga ya? Jenny Itu. juga? Iya, ke Jenny. Ini maksudnya musuhnya ada Jenny juga maksudnya? Bukan. Kan maksudnya- serangan. Enggak, itu maksudnya Jenny. Dia pegang Lita Wanda sama... Grok keluarin juga nih. Oke, tapi kali ini di Jadi arah geprek atau geprek? Digeprek. Jadi geprek. Oke, tetap geprek ya. Tuh Geprek Gumi ya. Immortality 2 buff dimiliki dari Gumi. Wah, mengerikan sekali tuh dampaknya. Oh, Tapi lane-nya lihat di depan dibiarin. sana, Black di cover. Oh my, jadi tercancel oleh Lord. Nggak apa-apa, untungnya di cancel sama orang. Ya kan, walaupun Lord itu semacam siluman ya. Kadang turtle, kadang Lord. Kakinya 4, beda-beda dia. Iya, bisa berubah-berubah lah ya. Bisa berubah-ubah. Ya, dan dengan Lord yang berhasil diamankan oleh Myanmar kali ini, padahal tadi aku ngeliat laningnya gak di-clear juga ya sama Myanmar. Jadi mereka benar-benar membiarkan begitu saja dan bahkan Jasmine sempat nge-clear juga ke area bawah tadi. Kayaknya emang dibiarkan dan diprioritaskan untuk super Mereka minion fokus muncul. ya? Iya, biar fokusnya juga ke bagian mid lane. Yang merupakan salah satu lane yang sudah hilang dari segi base turretnya. Sementara kalau misalkan ngelihat dari item, Athena Shield sudah ada di tangan Beno. Otomatis di sini Jasmine dan juga Sosol tidak bisa berbuat banyak untuk magical defense-nya. Otomatis physical defense yang harus dijebolin. Jadi Biston adalah jawabannya mungkin dengan menggunakan Malefic Roar. Tapi 14.000 di tangan Gumi tentunya ini bakal jadi PR yang cukup besar untuk Laos. Sementara di area bawah udah mulai ditembak begitu saja. Mulai ditabrak Jasmine-nya berada di paling depan dan bahkan Lord-nya masih bisa di-clear dengan cukup cepat di area mid. Tapi Super Minion kali ini sepertinya sudah mulai masuk ke area base-nya. Rival Manipulation sudah mulai dibuka dan bahkan mengusir pergerakan dari pemain-pemain Laos kali ini. Super Minion masih bisa berjalan masuk ke area mid-nya. Bakal Bisa di-clear di-clear. dengan cukup cepat tentunya. Tapi bakal dapat ditabrak. Gumi bakal menjadi inceran pertama tapi bakal di-cover dengan sangat amat baik sekali. Lagi-lagi kali ini bakal coba di-cover dengan area Lex yang tumbang. Dua pemain hilang dari Laos dan bahkan kita ngeliat Immobilize yang benar-benar annoying banget dari Sosol di sini. Tapi Jenny akhirnya tumbang di tangan seorang Biston. Sementara PS bakal coba untuk mencari trade. Oke, bakal coba dikejar tentunya dengan Gumi. Dengan satu buah quick draw. Last hit
Dan Myanmar, mereka kayaknya akan memantapkan diri di kemenangan di menit yang ke-18. Lihat, tinggal Kayaknya Jack seorang terlalu diri banyak. dan looking for wipe out. This is it, Myanmar take the game untuk game yang pertama. Ya, mereka memastikan dengan banyaknya minion di depan base, otomatis itu juga detikannya jauh banget. Untuk detikan minion muncul dari teman-teman Laos, jadi teman-teman dari Myanmar. Langsung terekspos ya tadi ya kita lihat ya base-nya. Ya, karena balik lagi nggak ada minion yang